Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Prihanto dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Pada hari ini, tanggal 21 November 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG yang akan dilaksanakan di SD Negeri Kemanutan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, pada hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu untuk memimpin untuk berdoa. Ayo, siapa ketua kelasnya? Fajar, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Doa mulai. Bismillah. Selanjutnya, siapakah yang hari ini tidak masuk? Kita tanya terlebih dahulu. Saskia. Kenapa Saskia? Sakit. Oh, sakit. Pandemi COVID belum usai, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, terus menjaga mobilitas. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Pak Devi akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Yuk, semangat belajar demi masa depan. Kita harus selalu semangat untuk belajar. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Ayo, silakan Mbak Kevi. Teman-temannya dipimpin untuk ya sudah. Masih ingatkah kalian pembelajaran yang lalu? Masih, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem, siapa yang masih ingat ekosistem, tentang ekosistem? Siapa yang masih ingat tentang ekosistem? Dia masih ingat ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yaitu makhluk hidup membutuhkan lingkungan, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup. Komponen, lalu ada berapa komponen dalam ekosistem? Ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup mati. Nah, ini di antara dua ini mana yang abiotik, mana yang biotik, gambar mana? Abiotik yang mana? Abiotik yang air. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya Pak Devi akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan membaca teks bacaan non-fiksi, siswa dapat menelaah pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan benar. Lanjut ke pembelajaran. Sebelum masuk dalam pembelajaran, Kak Devi akan menayangkan sebuah video.
Tolong dicermati, diamati dengan baik. Amati video berikut ini, didengarkan. Nah, ini video ilustrasi orang sedang Menebang pohon. Selanjutnya, penyebab terjadinya permasalahan yang ada di video ini apa penyebabnya? Penebangan pohon secara sembarangan atau secara liar atau ilegal logging. Penebangan pohon secara liar. Harusnya kalau penebangan pohon itu tebang pilih ya. Selain tadi banjir, selain tadi kan di ilustrasi ada banjir. Nah, selain permasalahan banjir itu, ada permasalahan apa lagi coba? Siapa yang tahu? Selain banjir, akibat ya tanah longsor. Mbak Sarah betul. Tanah longsor itu akibat dari penebangan hutan juga tanah longsor. Terus kalau tidak ada pohon-pohon, hewan di hutan seperti hewan apa yang di hutan, burung, terus harimau, barak. Nah, itu mau kemana kalau tidak di hutan? Ini ada sebuah bacaan. Ini ada sebuah bacaan. Hutan paru-paru dunia yang harus kita jaga. Yuk, siapa yang berani membacakan? Hutan paru-paru dunia ya. Salwa. Ya, silakan. Bisa kelihatan dari belakang atau mau maju ke depan sini? Boleh? Maju di depan sini boleh. Hutan paru-paru dunia yang harus kita jaga. Ya. Indonesia diberkahi hutan yang luas dan kaya akan manfaat. Nah, hutan paru-paru dunia yang harus kita jaga. Ini ada sebuah teks non fiksi. Nah, dari teks ini coba kalian lihat ide pokok dari 3 paragraf ini. Paragraf yang pertama, ide pokoknya Indonesia diberkahi hutan yang luas dan kaya akan manfaat. ya, Indonesia diberkahi hutan yang luas dan kaya akan manfaat. Ide pokok yang kedua, Hutan sejati adalah bagian nasionalnya katanya Indonesia manfaat untuk kita. ide pokok yang ketiga, serta senantiasa dilestarikan ya. Ide pokok itu biasanya terletak kebanyakan itu di awal paragraf. Kebanyakan muncul di awal paragraf. Ide pokok itu sama seperti gagasan utama. Selain nah, ini ide pokok pada bacaan ide pokoknya. Benar seperti yang kalian jawab tadi. Selanjutnya bacalah teks non fiksi dengan judul Amatikus. Nah, kalian baca di lembar kerja yang akan Pak Devi berikan. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian baca di lembar kerja yang pertama ada Amatikus. Nah, kalian kerja berkelompok. Dibaca bersama-sama, dibuka lembar kerja yang pertama. Dibuka pada lembar kerja 1. Ayo bacalah teks non fiksi berikut. Teks tentang Amatikus. Nah, ini ada sebuah barcode juga. Ini kalau kalian di rumah bisa kalian scan menggunakan kamera. Ini nanti bacaan ini muncul.
belakangnya sini ada dua soal. Dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan di sininya saja. Di sini ada kolongan. Kalian kerjakan berkelompok, berarti satu kelompok mengerjakan satu saja. Ya, dikerjakan di situ. Nanti salah satu dari kalian membacakan pekerjaannya di depan kelas. Kalau sudah selesai, Pak Dewi tunjuk saja, pilih dari kelompok A, B, C, D, atau E. Bacakan hasil pekerjaan lembar kerja yang pertama. Ya, di sini, di sini, depan, biar teman-temannya lihat. Ini lembar kerja yang pertama, nomor 1 dibacakan jawabannya. Ya, terus. Ya, yang nomor 2. Tepuk tangan untuk Mbak Kevi. Jawabannya benar sekali. Siapa yang jawabannya sama seperti kelompok A? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tikus itu termasuk hewan pemakan apa? Nah, apa coba? Mau tumbuhan tikus? Kalau kalian punya makanan di rumah, ada yang sering diambil tikus enggak? Berarti kan tikus enggak cuma makan pagi. Makanan di rumah ada ayam, kadang dicuri tikus. Siapa yang pernah mengalami itu punya makanan? Nah, itu berarti bukan cuma makan pagi. Berarti kalau tikus itu makan apa aja? Pemakan segalanya atau omnivora. Ya, tidak sekali. Konsumen. Itu konsumen tingkat 1. Ya, masih ingat konsumen tingkat 1 tikus. Kalian buka lembar kerja yang kedua. Nah, dari bacaan halaman tikus terdapat kosakata baru dan informasi. Tulislah kosakata baru yang kamu temukan, lalu buatlah sebuah teks non-fiksi dalam bentuk ringkasan. Kalian cari dulu bacaan itu, lalu buat cerita non-fiksi. Dari kalian nemu kalimat apa? Kalimat yang menurut kalian itu kalimat baru. Apa kalimat tentang itu hama? Nah, kalian buat sebuah cerita non-fiksi tentang itu, menyangkut itu. Yuk, Pak Dewi beri waktu Nabil 5 menit untuk mengerjakan itu. Yuk, sebentar lagi waktunya habis. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? A, B, C, D, atau E? D, kelompok D ya. Silakan bagian untuk mempresentasikan untuk menyampaikan hasil dari cerita yang dibuat. Ya, ke depan sini disampaikan ke teman-temannya. Cerita non-fiksi tentang makhluk hidup dan jari-jari makanan di sebelah sini. Nanti temannya enggak ya. Betul sekali jawaban dari kelompok D. Jawabannya Mbak Dian. Itu termasuk cerita non-fiksi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Selanjutnya kita sudah belajar tentang non-fiksi. Nah, dari bacaan teks non-fiksi tersebut perlu kita garis bawahi pentingnya menjaga alam sekitar kita agar keseimbangan ekosistem
baik demi kelangsungan makhluk hidup. Peduli dengan lingkungan sekitar mulai dari saat ini agar hidup kita nyaman di kemudian hari. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Kita membuat sebuah nyanyian. Yel, ular, cacing. Nah, kalau ular kalian tangannya kecil. Ular tangannya kecil, kalau cacing ya besar. Nah, kalian harus simak. Nanti kalau ular berarti ular kecil. Kalau cacing yang besar. Ya. Yuk kita sambil berdiri. Yuk, sambil bernyanyi ular, cacing. Yuk, 1, 2, 3. Ular, cacing. Cacing besar apa kecil? Besar. Cacing. Ular? Kecil. Yuk, sekali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Ular, cacing. Pak Devi akan memberikan sebuah video lagi, sebuah ilustrasi. Simak video berikut ini. Apa itu ekosistem ya? Ya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan insan tertentu. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, cermati ilustrasi di bawah ini. Jadi, bagaimana hubungan makhluk hidup dengan jaring-jaring makanan? Hubungan makhluk hidup dengan jaring-jaring makanan itu gimana? Saling membutuhkan atau saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tumbuhan dimakan makhluk hidup itu sangat membutuhkan tumbuhan, saling berhubungan. Nah, selanjutnya penjelasannya yaitu mereka saling berhubungan karena setiap makhluk hidup pada dasarnya membutuhkan makan. Nah, dalam ekosistem ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan, hubungan alami dari rantai makanan dan proses makan dan dimakan dalam komunitas. Jaring-jaring makanan di dalam ekosistem memiliki fungsi sebagai menggambarkan interaksi langsung antar makhluk hidup. Dengan begitu, hubungan antar komponen makhluk hidup dapat dibedakan mana yang termasuk dalam produsen, konsumen, serta pengurai. Nah, komponen rantai makanan harus seimbang. Maksudnya gimana? Kita ibaratkan itu komponen makhluk hidup itu adalah sebuah lingkaran atau donat. Nah, ini ada 5 komponen: produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan pengurai. Jadi kan ada 5 komponen. Jadi setiap komponen itu kita kalau 100% itu kalau ada 5 komponen berarti kalau dia seimbang berarti menjadi 20%. Ini setiap komponen itu harus seimbang. Produsen itu harus ada konsumen yang seimbang juga. Kalau produsennya lebih banyak nanti konsumennya akan makan itu tidak akan habis. Harusnya setiap komponen itu seimbang. Coba pikirkan apa yang terjadi ketika salah satu komponen mengalami perubahan. Misal konsumennya lebih banyak, itu mengakibatkan apa? Tidak keseimbangan suatu ekosistem. Nah, segala proses dalam ekosistem itu akan menjadi terganggu.
Ketidakseimbangan ekosistem akan mempengaruhi rantai makanan. Seperti yang kalian ketahui bahwa rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan dan jaring-jaring makanan tidak akan tergabung selama komponen penyusun rantai makanan tetap berperan sesuai dengan perannya. Lalu apa yang mempengaruhi perubahan-perubahan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan? Yang mempengaruhi apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, faktor perubahan dari jaring makanan pada ekosistem yaitu ada faktor alam, faktor manusia, aktivitas manusia. Faktor alam yang biasanya mengganggu keseimbangan ekosistem adalah bencana alam. Bencana alam itu contohnya ada apa saja? Yang akhirnya mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Faktor aktivitas manusia, satu contohnya pemburuan hewan yang tidak terkendali. Yang ketiga, memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. Yang keempat, pemakaian pupuk buatan berlebihan. Yang kelima, pembuangan sampah serta limbah secara sembarangan. Yang keenam, penggunaan pestisida atau zat kimia lainnya pada tumbuhan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Nah, ini kira-kira dalam sebuah ekosistem sawah ini, kira-kira yang bilang ini apa? Yang dimakan ular ini apa? Ini apa? Sini rumput. Kira-kira apa? Tadi siapa yang bilang kata? Ini kata. Kata. Nah, kata ini dimakan ular. Nah, kalau kata hilang, akibatnya apa? Kalau ini kata hilang, kalau kata hilang, populasi ular akan menurun atau akan punah karena tidak mendapatkan makanan. Selanjutnya, kalau misal ini yang nomor 2 ini hilang, belalang. Ayo. Kalau belalang ini hilang, padi akan meningkat. Ya, kalau tadi kan kata itu biasanya makannya belalang. Ya, kalau ini kata nggak ada, berarti belalangnya yang meningkat. Populasi belalang akan meningkat. Jadi mengakibatkan padi menurun atau para petani akan mengalami banyak kerugian karena belalangnya banyak akan memakan padi. Selanjutnya dibuka lembar kerja yang ketiga. Kalian kerjakan di bawahnya situ. Lembar kerja yang ketiga. Pak Devi beri waktu 5 menit saja. Nanti yang sudah selesai duluan membacakan hasil pekerjaannya di depan sini. Yuk, cepat-cepatan. Siapa ya? Lebih cepat maju ke depan. Sudah paham semua kan?
ke depan. Teman-teman yang lain menyimak jawaban dari kelompok A. Apakah sama atau tidak? Yuk, dibacakan Pak Raja. Ya, selanjutnya nomor 2. Ya. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok A. Siapa yang jawabannya sama dari kelompok A? Ya, benar semua. Berarti kita beri tepuk tangan Mbak Naja. Ya. Buka lembar kerja yang keempat. Kita sudah belajar tadi dari makanan pada ekosistem. Karena kalian buatlah poster dari ringkasan non-fiksi yang kamu buat dengan tema hubungan makhluk hidup dan dari makanan pada ekosistem pada LKPD. Nah, sekarang kalian gambar sebuah ekosistem yang sudah kalian buat cerita non-fiksi tadi. Kalian gambar di lembar kerja yang keempat. Pak Dewi beri waktu 5 menit untuk menggambar di situ. Ya, di situ. Digambar ekosistem yang sudah kalian buat cerita tadi. Yang sudah kalian buat tadi cerita non-fiksi yang temanya itu hubungan makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Sudah ada yang selesai? Kelompok D. Ya, kelompok D untuk mempresentasikan gambaran poster dari ringkasan non-fiksi yang bertema hubungan makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Ini ekosistem tundra. Ayo diperlihatkan ke teman-temannya. Ekosistem tundra. Ekosistem tundra itu ada apa? Apa saja? Yang pertama itu tumbuhan. Selanjutnya apa ini? Maskot, rusa kutub dan kelinci kutub. Nah, ini ekosistem tundra. Ini sebuah ekosistem yang sebuah hubungan makhluk hidup dan jaring-jaring makanan. Ya, terima kasih untuk kelompok D. Mbak Dian sudah menggambarkan sebuah poster yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar. Yang pertama tadi sudah belajar tentang apa saja? Belajar tentang ekosistem. Terus belajar tentang teks non-fiksi. Kita juga sudah belajar tentang hubungan antar ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kita juga barusan sudah membuat sebuah poster, ya, sebuah poster tentang ekosistem tundra, ya, yang sudah dibuat Mbak Dian itu di depan.
Selanjutnya Pak Dewi akan memberikan soal evaluasi. Dikerjakan di soalnya sini saja. Diberikan nama, di atasnya nama kalian, terus nomor absennya. Yuk Pak Dewi beri waktu 10 menit ya. Ya sudah selesai. Ya 1 menit lagi ya. Ya sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo kita kumpulkan ke depan yuk. Dikumpulkan ke depan. Yuk. Dikumpulkan. Ya. Ayo dikumpulkan. Ayo sudah selesai kan? Nah ini Pak Dewi kita memberikan soal evaluasi. Ini soal evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Bahasa Indonesianya tadi menguraikan konsep-konsep saling berkaitan pada teks non-fiksi. Bahasa Indonesia terus IPA-nya tadi sudah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Terus ada IPA-nya tadi membuat sebuah poster, menggambar sebuah poster. Nah, pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar pada pembelajaran yang ke-6, tema 5, subtema ketiga, pembelajaran yang ke-6, yaitu muatannya tentang bahasa Indonesia, IPA dan SBMPT. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu masih tentang komponen ekosistem dan jaring-jaring makanannya. Nah, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, apakah kalian sudah paham pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya lagi. Ayo silakan Mas Fajar untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa.
teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya kita berteman-teman terlebih dahulu. Sudah, duduk lagi. Nah, sebelum kita